وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا رب. مصطفى بلغ اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم الفاتحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النصوح وصلح الجسد والروح. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah atas kudrah dan izinnya Allah kita bisa berjumpa kembali di subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sekaligus kita melaksanakan taklim setiap Rabu subuh ini. Salawat teriring salam semoga Allah curahkan kepada uswah dan qudwah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau. Semoga salawat dan salam Allah mencurahkan pula buat kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya cintai, alhamdulillah pagi hari ini bacaan kita sampai di ayat yang ke-14 surah Al-Mujadalah, ayat yang ke-14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladina tawallaw qawman ghadiballahu alaihim Alam tara ilal ladina tawallaw qawman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. A'adda Allahu lahum 'adaban shadidan innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah falahum 'adabun muhin. Lan tughni 'anhum amwaluhum wala awladuhum min Allahi syai'an ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sadaqallahu maulana al-azim. Alam tara, apakah kamu wahai Muhammad tidak memperhatikan? Alam tara, tidakkah kamu memperhatikan gitu? Tawallaw, tawallaw itu asal kata dari walla, tawalla, 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 tawallaw, ja'alahu waliyan, orang-orang yang menjadikan pelindung, orang-orang yang mengangkat. Asal kata wali itu kan bisa diartikan sahabat dekat, pelindung, penjaga. Wali itu namanya ya. Kalau tawallau itu ja'alahu waliyan,
seseorang yang menjadikan orang lain itu sebagai teman dekatnya atau walinya. Wahai Muhammad, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum ghadiballah, kauman, satu kaum yang Allah murkai. Maksudnya begini, ada orang-orang munafik. Yang dimaksud di sini adalah orang munafik. Begitulah perilakunya orang munafik. Di masa Rasulullah, orang munafik ini selalu saja melakukan sesuatu yang dia itu selalu mencari keuntungan, sehingganya sifat orang munafik itu mudabdabin baina dzalik, la haula'i wa la haula. Kalau bahasa kitanya itu bermuka dua, kesono kagak, kesini kagak, kesono iya, kesini iya. Itu orang-orang munafik. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala ditanya oleh Allah, wahai Muhammad, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik, tawallau, yang mereka menjadikan sebagai teman atau sahabat mereka, yaitu kaum yang Allah murkai. Nah, ceritanya gini, Al-Imam Muqatil dan Imam As-Sudi berkata bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seseorang yang bernama Abdullah bin Nabtal. Abdullah bin Nabtal, seorang munafik. Dia sering berbicara kepada Nabi. Kalau dalam surah Al-Baqarah digambarkan tuh, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kalau di hadapan Rasulullah, Abdullah bin Nabtal ini kalau berbicara kepada Rasulullah, dia itu mengaku kami beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal dia nggak beriman sesungguhnya. Walhasil begini, kalau di hadapan Rasulullah dia ini baik-baik saja gitu. Ya pokoknya gitu dah gitu ya. Akan tetapi setelah Abdullah bin Naftal ini ketemu dengan Rasulullah, berbicara kepada Rasulullah, apa yang dibicarakan oleh Rasulullah diomongin lagi sama orang-orang Yahudi. Oh, Muhammad begini. Makanya disebutnya apa tuh kalau orang munafik? Mukanya dua. Itu kiasan ya. Jadi di sononya ada muka, di sini punya muka. Ada istilah lagi cari muka.
Cuma yang kesian tuh kalau sesuatu yang buruk itu kenapa selalu dikaitkan dengan binatang? Kalau orang nggak punya malu, apa istilahnya itu? Muka badak. Kata badak, emang salah gua apa gini? Kalau orang kumpul dalam satu rumah nggak nikah, kumpul kebo, kata kebo lah dia yang enak, gua yang dibawa-bawa. Apalagi ular berkepala dua ya. Ada lagi serigala berbulu domba. Ada lagi nggak? Ya, buaya darat. Kalau ada laki-laki yang suka ngerayu, namanya buaya darat. Kalau orang nangis pura-pura, air mata buaya. Ini untuk nggak protes nih. Kalau binatang pada protes, lu yang pada berbuat dosa, gue yang dibawa-bawa. Masya Allah. Abdullah bin Naftal ini orang yang bermuka dua. Setelah apa yang dibicarakan kepada Rasulullah, itu disampaikan lagi kepada orang-orang Yahudi. Nah, jadi yang dimaksud apa namanya? Qauman ghadiballah, satu kaum yang Allah murkai, yaitu orang-orang Yahudi. Bahasa kitanya gini, "Wahai Muhammad, apakah kamu tidak memperhatikan tuh orang-orang munafik? Dia yang selalu bersahabat dengan satu kaum yang Allah marah kepadanya, yaitu orang-orang Yahudi." Ma hum minkum wala minhum, di mana orang-orang munafik itu, ma hum minkum, mereka itu bukan bagian darimu, wala minhum, dan juga bukan bagian dari orang-orang Yahudi. Jadi orang munafik ini mudabdabin, kesono kagak kesini kagak. Pokoknya kerjaannya itu bikin rusuh. Orang munafik itu kerjaannya mengadu domba, cari-cari apa namanya masalah. Jadi istilah itu udah ada dari sejak zamannya Rasulullah SAW. Kalau sekarang apa ya istilahnya? Yang pada nyari duit, istilah yang dibayar, bayarannya mahal tuh. Apa namanya tuh? Oh, yang ngomong jamaah ya, bazar namanya. Jadi selalu bikin masalah. Yang kerjaannya tukang menghujat seperti ini. Ternyata di zaman Rasulullah juga sudah ada. Umar dulu namanya Abdullah bin Nabtal. Kalau sekarang namanya siapa? Nah, Masya Allah. Kemudian wa yahlifuna 'alal kadzib, bahkan mereka itu sampai bersumpah-sumpah atas kebohongannya. Wa hum ya'lamun, padahal sebenarnya mereka tahu. Kalau orang munafik begitu, dia ngomong sesuatu, nanti pas ditanya, pas nanti diklarifikasi, enggak, saya enggak ngomong begitu, enggak, bukan saya, gitu. Sampai wayahlifun, mereka tuh orang-orang munafik di hadapan Rasulullah berani bersumpah, enggak, wallahi saya enggak ngomong begitu. Padahal emang dia ngomong, wahum ya'lamun, mereka tahu. Itulah sifat buruknya daripada orang-orang munafik. Jangankan hanya Rasulullah,
yukhadi'unallaha wa rasulahu. Yang dibohongi itu bukan hanya Rasulullah, dia berani bohongin Allah. Walladzina amanu, juga membohongi orang-orang yang beriman. Kalau orang sesama orang sih itu anggapnya biasa, tapi orang munafik itu berani dia menipu Allah, dia berani membohongi Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai dia bersumpah atas kebohongannya. A'adallahu lahum 'adzaban syadidan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan untuk mereka orang-orang munafik itu yang selalu mengadu domba, yang selalu mencari informasi dari Rasulullah dan kaum muslimin, yang kemudian disampaikan kepada orang-orang Yahudi. Dan kalau sekarang ini barangkali munafik itu bukan hanya, ayat ini bukan hanya tertuju kepada Abdullah bin Naftal, kepada siapa saja orang-orang yang munafik Allah sudah siapkan bagi mereka adzaban syadidan, azab yang sangat pedih. Apa azabnya itu? Innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang munafik itu Allah siapkan neraka, ditempatkan tempat yang paling terbawah. Jadi kalau surga itu ada darajat ke atas, kalau neraka itu darokat. Jadi udah nggak ada penghuni neraka yang paling bawah tempatnya kecuali orang-orang munafik. Jadi orang kafir masih di atas nih, meskipun sama-sama di neraka, tapi yang paling rendah tingkatan surganya itu Allah siapkan bagi orang-orang munafik. Kenapa orang munafik itu nerakanya jauh lebih berat daripada orang kafir? Kalau orang kafir itu memang tidak ada yang ditutup-tutupi, secara terang-terangan dia mengakui bahwa dia tidak beriman kepada Allah, nyata jelas bahwa dia itu tidak meyakini Allah. Kalau orang munafik ini kan beda. Mereka mengaku-ngaku beriman, ngaku-ngaku beriman. Mayaqulu amanna, mereka yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal sesungguhnya dia enggak beriman. Berarti kan dia bohongi Allah, dia bohongi Rasulullah, dia bohongi itu orang-orang yang beriman. Maka dosa yang pertama karena kekufurannya, dosa keduanya karena membohongi. Maka orang munafik itu kata Allah, a'addallahu lahum 'adzaban syadida. Allah siapkan bagi mereka azab yang amat sangat pedih. Ditempatkan di neraka yang paling terbawah. Na'udzubillah. Innahum, sesungguhnya mereka itu orang-orang munafik, sa'a ma kanu ya'malun, telah mengerjakan perbuatan yang buruk. Mereka itu
sangat buruk dari apa yang mereka perbuat. Jadi nggak ada perbuatan yang paling terburuk kecuali perbuatannya orang-orang munafik. Ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka menjadikan aymanahum, ayman itu artinya sumpah. Ada ulama yang membacanya imanahum, iman mereka. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka junnatan fasaddu an sabilillah, sebagai perisainya. Jadi berani gitu orang munafik itu hanya untuk membela dirinya. Dia itu bersumpah, mereka berani mengambil sumpah untuk membela dirinya dengan kebohongan. Wallahi saya enggak melakukan, demi Allah enggak, saya enggak ngomong begitu. Ini orang munafik tuh begini, dia berani bersumpah atas kebohongannya hanya untuk membela dirinya. Dulu di hadapan Rasulullah orang-orang munafik itu begitu, berani dia bohongi Rasulullah. Tetapi semua kebohongan-kebohongan orang munafik itu diketahui oleh Allah. Kemudian Rasulullah diberikan informasi, alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Muhammad, apakah kamu tidak memperhatikan? Dikasih tahu tuh Rasulullah, orang-orang yang mengangkat menjadikan sahabat pada satu kaum yang Allah sangat marah kepadanya, yaitu orang-orang Yahudi. Fasaddu an sabilillah, mereka itu menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Tujuannya apa sih orang munafik tuh kayak begitu? Tujuannya mereka itu fasaddu an sabilillah, menghalang-halangi orang daripada jalan Allah. Tujuannya itu. Coba kita lihat sekarang, orang-orang munafik yang selalu bikin statement yang aneh-aneh itu tujuannya apa sih? Tujuannya fasaddu an sabilillah. Dan sekarang ini orang itu menunjukkan kebenciannya, orang-orang munafik itu kepada Islam ini sudah terang-terangan. Masalah apa dulu tuh ya? Masalah tentang memakai pakaian. Jadi mereka itu membicarakan tentang menutup aurat. Itu mah tergantung orangnya, bukan pada ukurannya, bukan pada menutup aurat atau tidak. Dia gambarkan seperti orang yang ada di pantai di Bali itu kan semua pakai bikini. Kalau laki-laki yang biasa aja mah, yang normal, artinya yang ngelihat itu biasa aja gitu. Tadi kan yang salah bukan perempuannya, laki-lakinya. Tapi kalau kucing dikasih ikan, apa nggak dimakan? Jadi bukan masalah menutup auratnya katanya. Padahal kan menutup aurat itu
hukumnya wajib. Kemudian dibandingkan dengan misalkan, kan lagi ramai ketika itu, ada seorang ustadz, seorang kiai yang ada di pondok pesantren di tempat yang baik, dia melakukan itu kepada santri-santrinya. Perbandingannya itu. Nah, yang lagi ramai ini sekarang, ini yang menjadi sesuatu yang luar biasa itu. Di mana kemarin tuh saya baca di WA, di daerah Jawa kalau nggak salah mana gitu. Jadi anak-anak SMP itu di mana? Yang pada hamil, Pak. Iya, pada hamil. Banyak banget, lebih dari 70 apa berapa gitu. Jadi mereka itu udah pada hamil semua. Masya Allah. Ada lagi sekolah yang memasukkan kurikulum dansa itu dalam kurikulum sekolah. Jadi anak-anak semua diajarin pada joget dansa. Allahu Akbar. Jadi memang luar biasa ini. Jadi kita ini harus memang lebih ekstra, Pak, memperhatikan anak-anak kita. Jadi di anak-anak SMP udah pada hamil. ini yang sangat kita miris gitu ya. Jadi tujuan orang-orang munafik itu fasaddu an sabilillah. Tujuannya menghalang-halangi orang itu dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Falahum adzabun muhin, maka bagi mereka itu orang-orang munafik Allah akan berikan azab yang sangat menghinakan. Kita lihat nanti bagaimana akhir hayatnya tuh orang-orang yang selalu mengolok-olok, orang-orang yang selalu melecehkan Islam kayak gimana. Jadi wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan makar, Allah juga bisa bikin makar, dan Allah itu sebaik-baik pemakar. Kalau mereka selalu bersiasat untuk liyutfi'u nurallah bi afwahihim, mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah di atas muka bumi ini, wallahu mutimmu nurihi, Allah pasti akan sempurnakan cahayanya, walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir itu membencinya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, jadi pagi hari ini kita berbicara mengenai orang-orang munafik. Mereka itu karena kebenciannya kepada Rasulullah, kebenciannya terhadap Islam, mereka yang selalu di hadapan Rasulullah menyatakan dirinya beriman, menyatakan kecintaannya kepada Rasulullah, padahal tujuannya bukan itu, ingin mencari informasi-informasi yang kemudian disampaikan lagi kepada orang-orang Yahudi ketika itu. Namanya Abdullah bin Nabtan salah satunya. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah dari keburukannya orang-orang munafik, dan kita berlindung kepada Allah agar jangan kita ini termasuk daripada orang-orang yang munafik. Cuman kalau munafik bahasa anak gaul tuh, munafik loh, bilang aja suka gitu. Munafiknya itu ya, padahal munafik itu sebutan bagi orang yang paling hina, itu lebih hina daripada orang-orang kafir, lebih hina daripada orang-orang musyrik. Jadi munafik itu sifat yang sangat jelek sekali. Na'udzubillah summa na'udzubillah. In uridu ilal islah mastata'tu tawakkaltu 'ala Allah wa ilaihi unib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup dengan doa, kembali kita baca suratul Fatihah untuk kelancaran pembangunan Sanawiyah Al-Mujahidin. Alhamdulillah,
Sudah banyak para mutasaddiqin yang memberikan bantuannya untuk pembangunan ya sanawiyah kita. Juga saya mohon doa, insyaallah tanggal 3 saya mau berangkat umroh. Kalau ada jamaah yang mau berangkat masih dibuka, tapi buat untuk bulan Maret ya. Insyaallah tanggal 3 Februari saya akan berangkat ke Tanah Suci. Mudah-mudahan diberikan keselamatan kembali dalam keadaan membawa umrah yang makbulah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Maulana ya Karim. صلى رضي الله عن ساداتنا وصحب رسول الله أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اجعلنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا